Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 10 yang ada pada bab 1 ya, yaitu masih mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Tapi pada video kali ini kita masuk pembahasan ke bab yang kedua, yaitu kita akan berbicara mengenai penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena, supaya informasi yang sedang saya jelaskan bisa sekaligus kalian catat. Nah, jangan lupa juga berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Langsung aja yuk kita lihat materinya. Nah, ini dia ya. Jadi sebelum kita masuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana penyelenggaraan negara Republik Indonesia, kita harus tahu dulu pengertian dari penyelenggara negara. Jadi, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, atau pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Nah, seperti itu. Jadi penyelenggara negara ini orangnya yang melaksanakan kerja-kerja tersebut, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia siapa aja penyelenggara negaranya? Yang pertama itu ada pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. Itu misalnya presiden, wakil presiden ya. Selanjutnya ada pejabat negara pada lembaga tinggi negara. Ini kedudukannya juga masih di tingkat pusat. Selanjutnya ada menteri-menteri, ini yang membantu tugas dari presiden. Ada gubernur yang kedudukannya di setiap daerah provinsi. Ada hakim. Selanjutnya ada pejabat negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ada pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Ya, jadi di Indonesia itu sangat banyak yang termasuk ke dalam orang-orang yang melakukan penyelenggaraan negara. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi apa aja asas-asas yang harus ada kalau kita mau melaksanakan penyelenggaraan negara. Seperti itu. Kita lihat ya. Nah, ini dia asas umum penyelenggaraan negara. Nah, jadi kalau kita mau melakukan ataupun melayani masyarakat, jadi kita harus melihat asas-asas ini ya. Ini ada 7 asas ya, kita lihat dulu masing-masingnya. Yang pertama ini ada asas kepastian hukum. Maksudnya apa asas kepastian hukum ini? Jadi setiap penyelenggara negara itu harus ada aturannya, aturan yang jelasnya. Seperti itu ya. Jadi lebih ataupun harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ya. Nah, yang kedua itu ada namanya asas tertib penyelenggaraan negara. Maksudnya apa? Yaitu menjadi landasan teratur, keserasian dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara. Nah, jadi dalam proses penyelenggaraan negara itu harus tertib ya, harus tertib. Nah, sehingga terjadilah keteraturan dan keserasian dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga itu ada namanya asas kepentingan umum. Nah, maksudnya apa asas kepentingan umum? Yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kolektif. Jadi dalam proses penyelenggaraan negara, kita harus lebih mementingkan dulu kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan dan kelompok. Seperti itu ya. Selanjutnya ada namanya asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
Nah, jadi asas keterbukaan ini yaitu masyarakat boleh ataupun masyarakat seharusnya tahu terhadap informasi-informasi yang ada gitu. Ya, jadi contohnya nih mau mengurus KTP. Nah, pemerintah itu sudah mengeluarkan listnya data-data apa yang dibutuhkan kalau kita mau mengurus KTP. Gitu, dokumen-dokumen apa aja. Nah, itu termasuk ke dalam asas keterbukaan ya, keterbukaan informasi yang benar dan jujur sekaligus tidak diskriminatif karena semua masyarakat bisa mendapatkan informasi tersebut. Selanjutnya ada asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Ya, proporsionalitas ini yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, jadi antara hak dan kewajiban itu seimbang. Kita tidak boleh hanya menuntut hak kita saja tanpa kita pedulikan kewajiban kita. Jadi kalau kita mau menuntut hak kita, kita harus penuhi dulu kewajiban kita apa. Seperti itu. Selanjutnya ada asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi dalam proses penyelenggaraan negara itu harus dipegang oleh orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, sehingga hasil dari kinerjanya itu bagus untuk proses pelayanan publik seperti itu. Jadi memang dipegang oleh orang-orang yang pakem di bidangnya seperti itu. Itu merupakan asas dari profesionalitas. Nah, selanjutnya asas akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi akuntabilitas ini yaitu dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, jadi segala sesuatu itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi ada pelaporannya nanti di akhir dari kinerjanya seperti itu. Nah, inilah beberapa asas umum penyelenggaraan negara yang mana kalau kita mau melaksanakan ataupun menghasilkan penyelenggaraan negara yang bagus, kita harus memperhatikan dan mempraktekkan ketujuh asas ini seperti itu ya. Nah, mungkin segini dulu informasi yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terakhir, sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.